dalam hatinya. Aku perintahkan setiap kuasa gelap roh jahat, kalau kau ada di dalam setiap bait Allah ini dan kau sedang membelenggu seseorang, aku perintahkan dalam satu kata, tidak perlu bertele-tele berkali-kali, just one word, dalam nama Yesus, sekali saja, dalam nama Yesus, keluar. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara diberkati Tuhan, bercerita tentang penganiayaan terhadap kekristenan itu bukan hanya terjadi di zaman kisah para rasul, tetapi juga terjadi hingga pada hari ini. Tetapi walaupun hal itu sering terjadi, tetapi gereja selalu dan terus bertumbuh. Bahkan gereja mengalami kebangunan rohani yang besar hingga pada hari ini. Sebab kekristenan mempercayai Yesus Allah yang hidup, yang mampu menyelamatkan dan mampu memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kita simak dulu cuplikan yang satu ini. Merasakan begitu dekat dia di saat ini. Tapi saya tahu bahwa ada belenggu roh jahat, belenggu dosa yang harus dipatahkan dulu. Musik tenang aja. Saya akan tengging setan dulu ya. Bukankah Yesus berkata, tanda ini akan menyertaimu, kau akan mengusir setan-setan demi namaku. Nanti kalau saya memakai nama Yesus dan menghardik setiap belenggu dosa, kalau ada yang teriak maupun meronta-ronta, itu bukan Roh Kudus ya, itu roh jahat yang tak tahan. Minimal ada roh kepahitan dalam diri seseorang. Bapak ibu saudara yang maju, supaya bersih rumahmu, Roh Kudus harus sapu. Kalau Anda punya sesuatu terlibat okultisme, terlibat semua praktek-praktek yang melibatkan kuasa gelap, kalau Anda terlibat barang-barang terlarang, kalau Anda terlibat kecanduan dosa tertentu, atau minimal kepahitan di hatimu, tidak mau mengampuni orang yang pernah melecehkanmu, sebentar saya doa, percayalah, waktu saya sebut nama Yesus atasmu, semua akan dibersihkan nama Tuhan Yesus sebelum dia akan mencurahkan rohnya dengan takaran yang tak terbatas. Tenang dulu. Jikalau ada yang meronta, teriak, itu bukan Roh Kudus, saya ingatkan, itu roh jahat. Dan dia tidak tahan, dia keluar, oke? Dan belenggu dosa, dengarkan kami. Setiap kuasa gelap, praktek okultisme, jikalau ada di antara orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang percaya atau bukan, kalau ada semua belenggu-belenggu setan yang sudah ditanam di sana, baik melalui lahir, dari lahir, kutuk keturunan, ataupun ketika dalam perjalanan hidupnya, satu dua hal, tiba-tiba dia diambil di tengah-tengah jalan dan dikenakan di dalam hatinya. Aku perintahkan setiap kuasa gelap roh jahat, kalau kau ada di dalam setiap bait Allah ini dan kau sedang membelenggu seseorang, aku perintahkan dalam satu kata, tidak perlu bertele-tele berkali-kali, just one word, dalam nama Yesus, sekali saja, dalam nama Yesus, keluar.
Tenang, saudara. Yang pegang kendali di KKR ini adalah Roh Kudus dan bukan roh jahat. Angkat kedua tanganmu. This time guys, we'll do it quietly. Katakan sama saya, Tuhan Yesus, saya haus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya haus, saya minta dengan iman, baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa sorga. Aku akan jadi saksimu sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung. Aku akan menerima kuasa Aku akan menerima untuk berdoa. Aku haus, aku percaya dalam nama Yesus. Nantikan dia. Roh Kudus dicurahkan. Nantikan dia. Syara papa 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 papa. Syara la batas syakara da papa 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 papa. Syakara da batas syakara da papa papa papa. Angkat kedua tanganmu. Syakara papa. Terima dalam nama Yesus. Syakara papa. Receive the Holy Spirit. Oh haleluya. Syakara papa papa papa. Haleluya. Haleluya. Orang-orang. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan di tangan-tanganmu. Terima bernafas dalam nama Yesus.
saudara, baru saja kita menonton video cuplikan tadi, bagaimana sangat luar biasa tanah Karo dilawat oleh Kristus. Mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka dijamah oleh Roh Kudus, dan mereka dilawat oleh Roh Kudus. Sangat luar biasa apa yang terjadi. Kita rindu, saudara, apa yang terjadi di tanah Karo terjadi di seluruh Indonesia, bahkan terjadi di seluruh dunia. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah nyata di tengah-tengah umatnya. Setiap penderitaan, penganiayaan yang terjadi bagi umat Kristen yang percaya, yang bersungguh-sungguh kepadanya, Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak membiarkan mereka. Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, mari jangan takut, mari jangan gentar, mari jangan mundur dari imanmu, sebab Yesus Allahmu mampu menolongmu, mampu menyelamatkanmu, dan memberikan kehidupan yang kekal adalah suatu kepastian akan diberikan bagi kita. Kiranya lewat video ini Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.